Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan Baluqiyah bin Isha 50 tahun mencari Nabi Muhammad SAW, sempat dipertemukan Nabi Khidir. At-Salabi menceritakan, pada masa Bani Israel ada seorang laki-laki bernama Isha, seorang ulama Bani Israel. Setiap saat dia sering membolak-balikkan lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelaahnya. Sampai suatu ketika di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecer di beberapa lembaran. Kemudian dia mengumpulkan menjadi satu halaman. Pada akhirnya, ia sembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti. Selanjutnya, peti itu dikunci mati, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan. Suatu masa, Isha berwasiat kepada anaknya yang bernama Baluqiyah. Menjelang akhir ajalnya, Isha berwasiat pada anaknya Baluqiyah agar meneruskan tugasnya, yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Setelah beberapa waktu lamanya, Baluqiyah menjadi hakim menggantikan ayahnya. Suatu saat dia melihat sebuah peti terkunci di rumahnya. Seperti itu membuat dirinya menjadi penasaran. Dia menceritakan isi peti itu kepada ibunya, namun ibunya malah menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu. Bahkan kunci-kuncinya pun aku belum pernah mengetahuinya." Walaupun semakin penasaran ingin mengetahui isi peti tersebut. Akhirnya dengan keras ia mengatur kunci-kunci yang menutup rapat peti itu. Setelah dibukakannya, ternyata di dalamnya terdapat sebuah lembaran-lembaran yang bertuliskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam lembaran itu dikatakan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Surga diharamkan kepada para nabi sebelum terlebih dahulu Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Seusai membaca lembaran itu, Baluqiyah keluar rumah menemui kaum Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran kitab yang dibawanya. Seketika kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Baluqiyah. "Beraninya ayahmu menyembunyikan yang diketahuinya sehingga dia tidak menyampaikan kepada kami." Hal itu pun lantas membuat mereka marah. "Bukan karena kamu sebagai anaknya, kami akan membakar kuburannya sebab dia telah menyembunyikan berita tentang akan datangnya panutan para rasul Muhammad SAW." Tak lama kemudian, Baluqiyah pamitan kepada ibunya untuk melakukan sesuatu perjalanan panjang. "Ibu, aku menemukan berita tentang akan diutusnya Nabi. Sekarang aku mau pergi dan tidak akan kembali sampai menemukan kabar tentang keberadaan Nabi tersebut." Ibunya mendoakan semoga Allah menjadikan angan-anganmu tercapai. Setelah berpamitan dan berkemas, Baluqiyah pergi meninggalkan Mesir dalam rangka mencari kabar tentang Muhammad SAW. Baluqiyah mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat, sehingga sampai di laut salah satu tujuannya. Di sana ia melihat beberapa keanehan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Di antaranya, dia melihat yaitu pulau yang penghuninya adalah ikan hut, yaitu sejenis paus. Ikan-ikan itu berkata, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Melihat hal itu, Baluqiyah yang menyapa mereka, "Assalamualaikum," tetapi mereka tidak menjawabnya. "Hei, sebelumnya, kami belum pernah mendengar sama sekali perkataan itu," kata ikan-ikan hut itu. Baluqiyah menjelaskan ungkapan tersebut adalah sunnah Nabi Adam. Ikan-ikan hiu itu bertanya, "Dari mana asal kamu?" "Aku berasal dari kaum Bani Israel," jawab Baluqiyah. Akan tetapi meskipun mereka banyak bertanya, tetap saja mereka tidak mengenal Baluqiyah. "Kami tidak tahu menahu Adam, tidak juga Bani Israel," balas ikan hut padanya. Mendengar pengakuan mereka, Baluqiyah menjadi penasaran, "Kenapa kalian mengenal Muhammad?" Mereka menjawab,
Sejak awal mula Allah menciptakan kami seperti ini, yaitu mengucapkan kalimat syahadat yang seperti tadi. Sebenarnya kami berasal dari ikan neraka jahanam. Bagaimana keadaan neraka jahanam? Tanya Balukiyah kepada ikan-ikan Hud itu. Akhirnya para ikan itu menjelaskan tentang keadaan jahanam yang terkenal mengerikan ini. Dia adalah lembah hitam yang berbau busuk setiap tahunnya. Ia bernafas hanya 2 kali nafas pertama ketika musim panas makan. Nafasnya pun mengeluarkan hawa yang sangat panas. Dan nafas kedua ketika musim dingin, maka nafasnya pun menimbulkan hawa yang sangat dingin. Ikan Hud menjelaskan lebih detail. Selanjutnya Balukiyah melongokkan pandangannya ke arah pulau lainnya. Di sana ia melihat ikan Hud yang ukurannya lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya. Ikan tersebut bagaikan pelepah kurma di antara ikan-ikan Hud itu. Terdapat seekor ikan Hud yang berwarna kuning. Jika ia berjalan, maka ikan-ikan Hud di sekitarnya ikut berjalan. Ketika ikan-ikan Hud merasakan diperhatikan oleh Balukiyah, mereka bertanya, "Siapakah kamu?" Balukiyah menjawab, "Aku adalah Balukiyah dari Bani Israel." Perkataan Balukiyah itu tetap saja asing di telinga mereka. "Kami belum pernah mendengar perkataan itu sebelumnya," ujar ikan itu. "Sebenarnya aku ditugaskan untuk memakan semua ikan laut yang ada di dunia. Jika tidak ada aku, maka ikan-ikan Hud akan mengejar kaum Bani Israel dan memangsanya." Kemudian Balukiyah melanjutkan perjalanannya sampai ke laut yang lainnya. Di sana ia menjumpai beberapa keanehan yang panjang sekali untuk dapat disebutkan di sini. Di antara keanehan tersebut, diantaranya ia melihat sebuah pulau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma dari emas. Jika pohon itu terkena sinar matahari pagi, maka akan kelihatan mencorong bagaikan kilat ketajaman sinarnya. Tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Selain pohon kurma di pulau tersebut, terdapat juga pohon yang besar. Balukiyah mencoba untuk mengambil salah satu dari pohon-pohon tersebut. Maka ada suara yang menyuruhnya, "Awas, jangan kau ganggu aku, wahai orang yang salah." Maka Balukiyah mengurungkan niatnya tadi. Dia akhirnya duduk beristirahat. Di tengah itu, tiba-tiba ia mendengar serombongan orang yang turun dari langit. Masing-masing dari mereka yang turun menghunuskan sebilah pedang. Begitulah melihat Balukiyah, mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa tiba di tempat ini?" Balukiyah pun menjelaskan tentang dirinya. "Aku berasal dari Bani Israel. Namaku adalah Balukiyah. Sekarang aku ingin tahu siapakah kalian?" Balukiyah kembali bertanya, "Sebenarnya kami adalah kaum jin yang beriman. Allah mengirimkan kami dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi," jawab rombongan itu. Hingga akhirnya Balukiyah pun meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, Balukiyah kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat yang posturnya amat sangat besar. Mereka itu berdiri tegak dengan tangan kanannya di ujung timur dan tangan kirinya di ujung barat. Dia senantiasa berucap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah Balukiyah mengucapkan salam, dia ditanya oleh makhluk itu, "Siapakah Anda, Balukiyah?" Ia menjawab serupa saat pertemuannya dengan makhluk-makhluk lainnya. "Aku adalah Balukiyah, berasal dari Bani Israel. Aku melancong guna mencari Nabi akhir zaman sekarang." "Siapakah Anda?" tanya Balukiyah. "Aku adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur gelapnya malam dan terangnya siang," jawabnya. Balukiyah kembali bertanya, "Apa maksud kedua garis yang ada di keningmu?" Tampak di kening malaikat itu ada 2 garis bertuliskan panjang dan pendeknya siang dan malam tidak akan melebihi batasnya yang sudah ditetapkan. Menjawab rasa penasarannya, Balukiyah kembali bertanya dan sang malaikat pun menjawab, "Saya malaikat yang ditugaskan untuk mengatur angin laut. Aku tidak sekali-kali menghembuskan angin kecuali ada instruksi dari Allah. Angin aku kendalikan dengan tangan kananku, sedangkan laut aku kendalikan dengan tangan kiriku. Jika tidak demikian, maka orang-orang yang ada di bumi akan semena-mena memanfaatkannya." Dalam penjelasannya pun, Balukiyah beberapa kali dipertemukan malaikat.
Dalam perjalanannya, Buluqiyah beberapa kali dipertemukan malaikat lagi, sampai akhirnya tiba di Gunung Qaf. Gunung tersebut terdiri dari umbu dan batu yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Di antara keistimewaan gunung itu, ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru. Allah telah menugaskan seorang malaikat untuk menempati gunung itu apabila Allah hendak mengembangkan kebahagiaan salah satu bumi. Dia memerintahkan malaikat di atasnya untuk menggerakkan akar-akar yang di tempat gempa itu kemudian dihubungkan kepada Gunung Qaf. Maka terjadilah gempa. Apabila Allah menghancurkan suatu kota, maka Allah menginstruksikan kepada malaikat tersebut untuk memutuskan akar-akar ataupun fondasi kota itu dari bumi. Dengan dicabutnya paku bumi dari salah satu kota, maka kota itu akan roboh. Selanjutnya Buluqiyah bertanya, apa saja yang ada di belakang Gunung Qaf ini? Malaikat itu menjawab, ada 40.000 kota, semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia. Karena kota-kota ini terbuat dari emas dan perak, siang dan malam tidak dapat menembusnya, sedangkan penduduknya terdiri dari para malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah, tidak berbuat durhaka kepadanya. Kemudian Buluqiyah menanyakan apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut. Malaikat itu kembali menjawab, di belakangnya ada 70.000 hijab seluas dunia, ataupun di belakang hijab-hijab itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Buluqiyah kemudian memeluknya, yang meneruskan perjalanannya dengan menelusuri Gunung Qaf sampai ujung di sana. Ia setelah perjalanan yang sempat mempertemukannya dengan para malaikat yang menghuni Gunung Qaf. Buluqiyah kemudian dipertemukan seekor burung yang bercerita tentang keistimewaan makanan yang ada di surga, melebihi makanan yang ada di dunia. Dan ia pun diberi sepotong roti pemberian dari surga. Buluqiyah pun bertanya, apakah ada orang yang pernah memakan makanan tersebut? Yang sering mampir makan di sini adalah Khidir alaihissalam. Jawab burung itu sembari menutup pembicaraannya dengan Buluqiyah. Buluqiyah pun dikejutkan dengan kedatangan Nabi Khidir alaihissalam. Di hadapannya dengan pakaian yang serba putih. Dia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya. Buluqiyah pun menjawab salam tersebut kemudian memeluk. Ia menjelaskan maksud perjalanannya, wahai Abu Abbas ataupun Khidir. Aku pergi dari rumah demi mencari seorang nabi akhir zaman, sehingga pencarianku sampai ke tempat ini dan bertemu denganmu. Karenanya sudilah kiranya Anda memberitahukan kepada di mana nabi itu, tanyanya. Khidir pun lantas menjawab, sesungguhnya nabi akhir zaman tidak akan datang pada masa sekarang ini. Kamu tidak mungkin dapat bertemu dengannya, wahai Buluqiyah. Tahukah kamu berapa jauh jarak perjalananmu dari rumah ibumu? Tanya Khidir. Aku tidak tahu. Kata Buluqiyah, kamu sudah meninggalkan ibumu sejauh perjalanan yang ditempuh selama 50 tahun. Apakah kamu mau aku mengembalikanmu ke rumah ibumu? Buluqiyah mengiyakan. Jika demikian, pejamkan matamu, pinta Khidir alaihissalam. Ketika Buluqiyah memejamkan kedua matanya, tiba-tiba tidak berasa dia sudah berada di samping ibunya. Begitu Buluqiyah membuka kedua matanya, dia melihat ibunya sudah berada di sampingnya. Buluqiyah bertanya kepadanya, apakah engkau melihat siapakah orangnya yang telah membawaku kemari? Ibunya menjawab, aku melihat seekor burung putih membawamu dan meletakkanmu di sampingku. Setelah itu ia segera terbang. Kembali usai meluapkan rasa rindunya, Buluqiyah menceritakan kisah petualangannya kepada ibunya. Kemudian ia keluar untuk menemui kaumnya. Mereka pun menyambut ketidakhadiran Buluqiyah di tengah mereka setelah beberapa waktu lamanya. Akhirnya Buluqiyah menceritakan semua peristiwa-peristiwa aneh yang dilihatnya selama dalam petualangan mencari Nabi akhir zaman. Mendengar isi kisah tersebut, kaum Bani Israel menulis semuanya, tidak ada yang lewat kegiatan menulis kisah dari petualangan Buluqiyah ini. Konon Buluqiyah dikaruniakan umur untuk hidup di dunia selama 1000 tahun. Dan inilah kisah tentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.